Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, pada materi kali ini yaitu materi satu, kita akan mempelajari tentang bagaimana menjadi marketing freelance yang sukses. Oke, disimak ya sampai habis karena kita nanti materi satu, 2 dan seterusnya itu merupakan materi-materi fundamental. Jadi teman-teman bagi yang ingin menjadi marketing freelance yang sukses harap menyimak materi-materi berikut ini ya. Oke, pada materi ini yang pertama adalah tentang bagaimana menjadi marketing freelance yang sukses. Oke, sebelum kita masuk ke materi utamanya, jadi teman-teman perlu mengetahui dulu nih tipe-tipe marketing freelance ya. Jadi marketing freelance itu sebenarnya memang kan karenanya namanya marketing freelance ya. Jadi freelancer bebas gitu ya. Nah, cuman ini ada beberapa tipe ya marketing-marketing yang ada gitu ya. Nah, yang pertama adalah benar-benar marketing freelance ya. Yang pertama itu benar-benar marketing freelance. Artinya apa? Dia menjadikan pekerjaan ini sebagai sampingan gitu ya. Nah, misalnya gini ya, dia bekerja di tempat lain gitu ya, misalnya bekerja di perusahaan atau bekerja pokoknya bekerja gitu ya di pemerintahan gitu. Terus kemudian untuk sampingan atau penghasilan tambahan, nah itu dia menjadi marketing freelance gitu ya, jadi hanya untuk selingan aja dan untuk tambahan aja gitu ya. Dan yang kedua itu ada mereka yang untuk income utama. Jadi kalau tadi second income, kalau ini jadi income utamanya gitu ya. Nah, menjadikan apa namanya income utamanya ini jadi benar-benar dia full time ya ngerjain pekerjaan apa namanya berjualan sebagai marketing freelance ini gitu ya. Memang tidak terikat gitu ya, tapi dia sendiri bertekad untuk menjadikan ini adalah income yang utama, income utamanya dia gitu ya. Nah, nanti penghasilan juga beda antara yang pertama sama yang kedua, apalagi ya sama yang ketiga gitu ya. Yang ketiga ini hanya sekedarnya saja gitu ya. Jadi dia cuman oh ada undangan masuk grup, oh ada iklan merekrut marketing freelance misalnya gitu ya. Oh ada perusahaan yang ngajak masuk ke perusahaan dia sebagai marketing freelance gitu ya. Nah, ini apa tentu terus dia gabung aja di grup, banyak gabung di grup ya, gabung grup ini gitu ya. Nah, itu tipe-tipe marketing dan tentunya antara yang tipe pertama, kedua dan ketiga itu tentunya akan berbeda gitu ya. Akan berbeda penghasilannya gitu. Jadi apa namanya marketing freelance juga nggak sama gitu ya. Nah, kalau tadi ngelihat tipe-tipenya, sekarang kita lihat income-nya. Jadi berdasarkan tipe yang tadi ya teman-teman ya, itu ada pastinya berpengaruh terhadap income ya. Ya misalnya nih, kalau misalkan tadi yang apa namanya tuh tipe cuman sekedarnya, tentunya pasti bisa dipastikan tidak dapat income sama sekali dari kegiatan atau pekerjaan marketing freelance ini, benar ya? Nah, maka dari itu income-nya seperti apa sih di dunia marketing freelance? Tentunya pertama, tidak sama sekali ya, tidak dapat income sama sekali. Yaitu ya bagi mereka yang tidak action, apalagi dan gimana mau dapat income gitu ya kalau nggak ngiklan gitu ya, atau nggak berjualan, atau nggak action, atau nggak ikhtiar gitu ya. Jadi ikhtiar itulah nanti berpengaruh kepada income-nya gitu. Jadi kalau misalkan nggak belajar gitu ya, atau misalnya kita udah nggak belajar terus apalagi action gitu ya, nggak action apalagi belajar gitu ya. Nah, ya tentu tidak dapat income sama sekali dari pekerjaan marketing freelance gitu ya. Ada juga, nah yang kedua income-nya itu ada yang dapat sekali gitu ya, dapat sekali. Jadi nah, waktu dapat habis itu udah seneng, bangga gitu ya, atau cuman mau nyobain doang gitu ya, atau cuman ya tadi sekedarnya gitu ya, atau cuman iseng-iseng aja gitu ya, dapat sekali terus habis itu effortnya besar lagi gitu ya. Jadi kayak ibarat mobil nih lagi nanjak gitu ya, udah dapat sekali, dia udah nanjak terus berhenti di tanjakan gitu ya. Terus ketika mau ngegas lagi kan butuh effort yang lebih lagi gitu ya. Nah, rata-rata seperti itu gitu ya. Nah, ada juga yang jarang-jarang. Kalau tadi nggak dapat terus sekarang sekali, ada yang jarang-jarang. Yang ketiga nih tipenya ya. Jarang-jarang itu bagaimana? Yaitu ya
Bentar kadang bulan ini dapet gitu ya, nanti bulan depan gak dapet, terus dapat lagi gitu ya, ntar nggak dapat lagi kayak gitu. Nah itu biasanya dia freelance ya, dalam arti nggak terlalu fokus gitu, atau misalnya nggak konsisten jadi ganti-ganti. Biasanya yang kayak tipe-tipe yang dapatnya jarang-jarang gini income-nya ya dari kegiatan marketing freelance ini adalah ya mereka cuman hari ini ngiklan rumah gitu ya, terus besok ngiklan madu misalnya gitu ya, terus kemudian nanti iklan apa lagi, baju misalnya, atau iklan apa lagi. Nah ini yang dapatnya jarang-jarang, kadang dapat kadang enggak. Kalau ada yang lagi nyari kita gregetan, kalau misalkan nggak ada yang nyari ya nggak dapat gitu ya, seperti itu. Nah ada yang benar-benar fokus, nggak apa-apa walaupun dia kerja gitu ya, sambil kerja, tapi ketika dia fokus itu tetap dapat gitu ya. Ada yang seperti itu, rutin tiap bulan dapat, dia sambil bekerja di pekerjaannya terus sambil ngerjain sampingannya atau freelance-nya ini, kegiatan freelance-nya ini gitu teman-teman. Jadi walaupun sambil bekerja terus kemudian mengerjakan freelance ini gitu ya, tapi rutin bener-bener fokus gitu ngikutin arahan leadernya gitu. Nah ini dia ya teman-teman ya, jadi mau yang mana nih pilihnya ya, jadi dapat income rutin tiap bulan atau tidak sama sekali gitu ya. Tentunya pasti kita pengen dapatnya rutin tiap bulan. Nah nggak masalah teman-teman masih kerja gitu ya, terus sambilan posting-posting gitu ya, itu tetap dapat gitu ya. Banyak teman-teman kita ya, tim kita itu ya, ada juga yang sambil kerja gitu, yang akhirnya ketika mendapatkan income yang ternyata kegiatan freelance ini apa namanya menghasilkan lebih dari gaji ya. Nah akhirnya dia resign gitu ya. Setelah resign dia fokus. Jadi yang tadi ya tipe pertama itu, tipe yang sebelumnya ya, jadi yang tadinya dia cuman freelance tapi fokus, kemudian sekarang jadi income utama. Nah itu dia income yang ada di kegiatan marketing freelance properti. Nah contoh misalnya nih ya, fee-nya kafling misalnya, itu fee-nya 10%. Nah harga misalkan 47 juta. Nah itu 10% dari 47 juta aja udah 4.700.000, lebih dari UMR kan ya teman-teman ya. Nah terus kemudian itu kalau closing satu ya, kalau closing dua, closing tiga gitu ya. Nah rata-rata mereka yang fokus, misalnya mereka fokus ke kafling aja nih ya, dengan harga 47 juta. Nah itu teman-teman, kalau kafling itu closingnya per bulan itu bisa 3 sampai 5 gitu ya, 3 sampai 5, bahkan sampai 7 unit, bahkan sampai ada juga yang 10 unit gitu per bulan gitu ya. Itu untuk kafling gitu ya. Nah kalau misalkan contoh lagi rumah, nah rumah itu fee-nya misalkan rata-rata ya sekitar 2%, 1% gitu ya, ada juga yang 3%, nanti tergantung projectnya beda-beda ya. Kafling juga tadi beda-beda, jadi projectnya ini beda-beda apa namanya komisinya atau fee-nya gitu ya. Nah, misalnya rumah harga 900 juta ya, terus kemudian fee-nya 2%, berarti dapat 18 juta gitu ya. Closing satu per bulan aja itu bisa dapetin 18 juta gitu ya per bulan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita akumulasi nih, fokus di satu rumah aja ya, itu nanti bisa dapat 18 juta per bulan gitu ya. Terus kalau fokus di kafling aja itu minimal banget bisa dapat 4.700.000 gitu ya. Nanti tergantung ya projectnya dan komisinya gitu teman-teman.